Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham dan kali ini saya akan membuat video untuk tugas hukum humaniter, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang ada di dalam hukum humaniter. Jadi sebelum kita masuk ke prinsip-prinsipnya, saya akan menjelaskan sejarah dari hukum humaniter. Jadi istilah hukum humaniter ini berasal dari terjemahan yang di dalam bahasa Inggris, yaitu International Humanitarian Law. Hukum humaniter internasional atau HHI ini juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian yang paling tua dari hukum internasional. Artinya, hukum humaniter internasional atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. Selanjutnya, perbedaan istilah hukum humaniter internasional dan hukum perang hanya terletak pada penekanannya. Hukum humaniter internasional menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan, perlindungan korban perang dari luka atau penderitaan yang berlebih, dan pencegahan kerusakan yang hebat dan meluas. Sedangkan hukum perang lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perang, dalam arti lingkup berlakunya hukum ini saat terjadi perang. Namun pada dasarnya penduduk sipil dalam hukum perang juga wajib dilindungi. Hal ini menurut G. Streck. Sesuai dengan perkembangan sejarahnya, sekarang lebih sering digunakan istilah HHI atau hukum humaniter internasional. Ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam IAC dan NIAC tidak sama. Dalam IAC juga berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949 dan atau Protokol Tambahan 1 1997. Sedangkan dalam NIAC yang berlaku pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang lebih dalam perlindungan terhadap korban perang atau Protokol Tambahan 2 pada tahun 1997. Lalu pada Konvensi 1949 adalah konvensi yang paling penerimaannya yang paling luas di dunia, karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam konvensi tersebut. Konferensi Internasional di Jenewa merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant yang pada akhirnya melahirkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Pada Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama ada Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat. Itu terdapat dalam Konvensi 1. Lalu yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut dan luka sakit dan korban karam terdapat dalam Konvensi nomor 2. Dan yang ketiga ada Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang atau terdapat dalam Konvensi nomor 3. Selanjutnya keempat ada Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang di dalam Konvensi nomor 4. Sebagaimana diketahui, terdapat ketentuan baru yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan 1 1997 yang dibentuk dalam metode perang yang digunakan negara berkembang. Demikian pula dengan aturan tata cara berperang. Dalam Protokol 1 menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak terbatas dan dilarang menggunakan senjata, proyektil, dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu. Dan yang kedua, Protokol Tambahan nomor 2 tahun 1997 terbentuk karena pada kenyataannya konflik setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi adalah NIAC. Salah satunya ketentuan NIAC dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dinilai sangat rinci namun belum cukup memadai menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius akibat NIAC. Makanya, prinsip yang telah diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan kembali dalam Protokol nomor 2.
Asas hukum humaniter internasional, ada 3 asas hukum humaniter internasional, yaitu yang pertama ada asas kepentingan militer atau military necessity, yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Yang kedua, ada asas kemanusiaan atau humanity, yaitu asas yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Dan yang ketiga ada asas kesatriaan atau chivalry, yaitu dalam perang kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara yang bersifat khianat dilarang. Prinsip-prinsip humaniter internasional prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menurut Ambarwati terdapat 8 prinsip hukum humaniter internasional. Adapun prinsip-prinsip hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemanusiaan, yang ini non-combatant harus dijauhkan sebisa mungkin dari arena pertempuran dan korban luka harus dikurangkan seminimal mungkin. Yang kedua dapat kepentingan, yaitu ada asas prinsip kepentingan, yaitu yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran adalah objek militer. Dan yang ketiga ada proporsional, yaitu setiap serangan militer dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tidak akan menyebabkan korban dan kerusakan yang berlebihan. Dan yang keempat ada pembedaan, yakni dalam konflik bersenjata harus dibedakan antara kombatan dan orang sipil. Dan yang kelima adalah larangan menyebabkan penderitaan tidak seharusnya, yaitu prinsip pembatasan. Artinya, prinsip ini berkaitan dengan metode dan alat perang, misalnya larangan penggunaan racun, peluru, senjata, biologi, dan lainnya. Dan yang keenam ada pemisahan jus ad bellum dan jus in bello. Dan yang ketujuh ada ketentuan minimal hukum humaniter internasional, yakni Konvensi Jenewa 1949 dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI. Artinya HHI wajib dihormati pemerintah dan warga negara yang bersangkutan. Kesimpulannya, secara definitif, perang adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Terhadap situasi tersebut, maka dibentuklah hukum humaniter internasional yang mengatur tata cara metode berperang, perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya konflik bersenjata, perlakuan terhadap tawanan perang, dan lainnya. Hal-hal tersebut diatur pada Konvensi Jenewa 1949 pada Protokol 1 dan Protokol 2. Dalam HHI juga terdapat 3 asas penting seperti military necessity, humanity, and chivalry. Pada intinya, perang bukan berarti dapat melakukan segala hal dengan tidak terbatas, namun wajib memperhatikan prinsip kemanusiaan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.